Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menyambung tentang uraian yang terputus tadi. Dari hatinya belum mempunyai rasa waktu melihat sesuatu itu. Ya, ini mulai sambungannya. Hatinya belum mempunyai rasa waktu melihat sesuatu itu. Telah berkata Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari ketika beliau mengajar di Masjidil Haram tahun 1201 Hijriah bahwa tiada tersimpul jalan sampai kepada Allah dengan sebab dijalankan oleh guru saja. Maksudnya, tiada boleh hanya sampai pada ucapan-ucapan dan hafalan-hafalan seperti kebanyakan persangkaan orang awam. Yang demikian itu adalah pada golibnya saja. Artinya kebiasaan saja. Akan tetapi Allah Ta'ala menyampaikan hambanya kepadanya karena karunia Allah beberapa rasa berupa beberapa zuk. Menurut ulama, barang siapa tidak merasa, niscaya tidak mendapat. Barang siapa tidak merasa, niscaya tidak mendapat. Oleh sebab itu, tingkatan guru itu merupakan teman saja. Tingkatan guru itu merupakan teman saja untuk menerangi jalan pada Allah. Akan tetapi, untuk mencapai hakikat yang sebenarnya itu, hendaklah ia sendiri merasakannya. Tidak sah imannya dengan menumpang rasa orang lain. Tidak sah imannya dengan menumpang rasa orang lain. Maka golongan pertama ini termasuk golongan yang rendah. Karena imannya baru sampai di lidah yang didapatnya dari kabar. Imannya baru sampai di lidah yang didapatnya dari kabar. Atau lantaran mengikuti orang banyak. Belum sampai tahqiq. Orang yang begini masih dekat kepada syirik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12, surat 12 ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Tingkat kedua yaitu ainul yakin. Tingkat ini ditandai dengan seorang murid telah dapat melangkah sendiri berkat tuntunan guru yang bijaksana. Murid-murid disuruhnya merasakan, menyambungkan segala sesuatu dengan pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh hati. Mereka itu mendapatkan rahasia musyahadah, menyaksikan apa-apa yang dicari, yakni mencari bukti af'al Allah, bukti sifat Allah yang sedang berlaku di alam ini. Semua yang ada ini tetap mengandung makna, dan semua makna alam itu harus bersambung pada sifat Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan musyahadah. Kalau pada bagian pertama tadi orang merenungkan nama Tuhan, menyebut sifat-sifat Tuhan, maka pada bagian kedua ini ia masuk dalam suasana sifat, masuk bagian lisanul hakikiyah, yaitu menuntut hakikat guna sampai kepada rahasia Allah. Golongan kedua ini biasanya tiada bosan mencari, tiada bosan merasakan, dan akhirnya bertemulah pada jalan ma'rifat itu dengan mendapat pimpinan nur ilahi. Tidak ada syak di dalam hatinya. Hidupnya sudah dapat menjalankan kalimat Allah dengan lidah dan hati. Setiap saat bertambah dekat kepada Allah, dan akhirnya menjelmalah ke jalan menuju sifat-sifat Allah. Golongan ini termasuk golongan pertengahan. Yaitu yang mendapat dengan jalan ruk, yakni dengan jalan mempergunakan rasa sendiri, tidak menumpang kepada rasa orang lain. Itulah yang dinamakan ainul yakin. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazunnuna annahum
ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Yang artinya yaitu orang-orang yang telah meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, yakni mempertalikan sesuatu dengan sifat-sifat Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim wa baligh rasulul karim. Allahumma anfa'na bi wa barik lana fi. Alhamdulillah. Untuk lebih jelasnya, maka boleh diumpamakan antara bagian pertama dengan bagian kedua, antara ilmul yakin dengan ainul yakin. Antara ilmul yakin dengan ainul yakin. Seperti seseorang yang sedang memberikan minuman air kopi. Dijelaskannya dan diterangkannya bahwa air kopi ini adalah kopi manis, sudah bergula, dan kopi ini adalah kopi yang asli, tidak bercampur. Ditegaskannya dengan keterangan-keterangan agar pendengar itu menjadi yakin dan sungguh-sungguh. Akan tetapi si pendengar menerima saja kabar itu, belum dicobanya dengan rasa. Artinya belum diminumnya, air kopi itu belum diminumnya. Maka yang demikian ini dinamakan ilmul yakin. Nah, air kopi itu belum diminumnya, tapi dia percaya, maka dia itulah dinamakan dengan ilmul yakin, karena dia merasakan manisnya dan mencoba minum itu. Yaitu suatu pengetahuan yang dikabarkan dengan cukup lengkap dalilnya. Kemudian kabar itu terus saja diterimanya dan dipertanyakannya, tetapi belum dirasakannya. Belum dirasakannya. Begitu juga seseorang mengabarkan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat kodrat. Dalilnya dari Al-Quran bahwa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha mengetahui. Tetapi pada waktu Allah sedang menjalankan sifat kodratnya, terutama mengenai diri seseorang itu sendiri, misalnya diubahnya dari kurus menjadi gemuk, dari bergerak menjadi diam, dari susah menjadi senang, dan sebagainya, maka pada waktu itu hatinya beku. Tidak disambungkannya dengan bekas kodrat Allah. Seolah-olah perubahan itu terjadi dari bekas yang lain dari Allah. Karena hatinya masih tergoda oleh syahwat, oleh nafsu, atau oleh setan. Maka orang yang demikian belum sampai kepada derajat ma'rifat. Orang yang demikian belum sampai kepada derajat ma'rifat. Karena pada waktu dia menemui sesuatu itu, tidaklah dipandangnya sebagai gambaran sifat atau sebagai bekas kodrat yang menunjukkan adanya kemahakuasaan Allah. Kepercayaan
Kepercayaan itu hanya semata-mata dengan kabar. Kepercayaannya itu hanya semata-mata dengan kabar. Bahwa Allah itu kuasa. Orang yang demikian itu barulah sampai pada ilmu yakin. Akan tetapi, apabila air kopi itu langsung diminumnya, serta dirasakannya dengan lidahnya, begitu juga mengenai semua yang berubah-ubah itu dipandangnya dan dirasakannya sebagai bekas kodrat Allah, maka orang yang demikian orang yang demikian dinamakan ma'rifat, karena sudah sampai pada derajat ainul yakin, derajat rasa. Sampailah orang tersebut pada dua makom, yaitu pertama makom yang percaya dengan kabar yang resmi, dan kedua makom rasa. Makom rasa dirasakannya pula dengan hatinya. Dirasakannya pula dengan hatinya dan dipertalikannya kepada kodrat dan iradat Allah. Kodrat dan iradat Allah. Itulah orang yang sebenar-benarnya bertauhid. Itulah orang yang sebenar-benarnya bertauhid. Tingkat ketiga yaitu hakul yakin. Tingkat ketiga hakul yakin. Sampai di sini dulu jelas ya, kagak insya Allah kita sambung. Kalau waktunya ini terlampau panjang. Sampai di tingkat ketiga yaitu hakul yakin. Kita sambung. Golongan ketiga ini adalah golongan orang yang telah menghimpun. Golongan orang yang telah menghimpun dari tingkat 1, kedua, ketiga. Untuk ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kurnia dan rahmatnya kepada kita dalam pembacaan dan pendengaran ini hanya dengan semata-mata dengan pertolongan Allah. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mudah-mudahan diizinkan Allah. Amin.